Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa di sini yang sering dikhianatin sama suami sama istri? Sama suaminya? Enggak, sama istrinya? Yang di rumah? Aduh bagaimana sih? Karena tema kita ini luar biasa nih. Ya Allah, mengapa kebaikanku dibalas dengan pengkhianatan? Tapi sakit nggak kalau misalnya kita dikhianatin sama orang kita cinta? Iya pastinya ya. Nah kalau misalnya dikhianatin kira-kira mau balas mengkhianati nggak? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oh semangat udah kelihatan nih ya. Baik kita akan lihat lagi nih sebuah cuplikan. Marah pada suami. Ya Allah bacanya juga nggak tega nih ya. Marah pada suami. Ini makanya jangan suka marah ya. Istri tak sengaja bunuh bayi sendiri. Ya Allah. Kita lihat yuk. Itulah pengakuan DB, seorang ibu warga Dusun 2 Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Nusa Tenggara Timur yang diperiksa penyidik PPA Polres Kupang Rabu kemarin. Urusan dengan polisi itu berawal akibat amarah DB pada sang suami yang baru kembali ke rumah setelah 11 hari. DB yang pada Senin 13 Januari dipukuli suami membela diri dengan niat membacokkan parang ke arah suami. Namun ternyata sabetan yang menyasar bayi yang sedang dalam gendongan suami. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan kita terjauhkan dalam hari gini ya. Amin, Aku ya gak berani Allah. ngomong apa-apa, gak berani menyikapi apa-apa. Yang jelas kita doa mudah-mudahan kita terhindari dari hal Amin. seperti ini. Amin, amin. Satu poin mungkin Ustazah jangan Iya. marah, gampang marah kali Jangan ya. gampang marah, betul. Iya karena kalau misalnya marah terlalu berlebihan setan masuk gak menyelesaikan masalah. Iya. Malah nambah masalah. Baik, aku agak sedikit lari nih dari apa yang kita lihat tadi. Iya. Dikhianatin. Jee. Dihianatin. Serem ya yang tapi ya. biasa Kok dihianatin ketawa gitu ya. Semakin dihianati semakin gede badannya. Ya ampun. Ya, baik dihianati sama Iya. orang yang dicintain. Iya. Oke kita ngobrol masalah suami istri misalnya ya. Kadang-kadang udah setia, udah sayang, udah berbuat semuanya. Malah dia selingkuh. Apa Suami Bu? apa istri nih yang selingkuh? Itu mungkin suami atau istrinya deh. Apa tadi apa Kati? Selingkuh. Ya Allah. Ya artinya menduakan kita. Iya. Nah ini gimana sih apa yang harus kita sikapi dengan hal seperti ini? Naudzubillah min zalik sampai Naudzubillah. KDART apa sampai kekerasan di dalam rumah tangga. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bang Ali. Izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Duh sedih ya pasti kalau kita dikhianatin apalagi sama orang yang terdekat yaitu pasangan kita. Jamaah sekalian kalau memang seorang istri tadi mungkin ya merasakan kekecewaan, dikhianatin oleh pasangannya atau mungkin seorang suami yang juga dikhianatin oleh istrinya tentu adalah hal yang sangat tidak menyamankan dalam kehidupannya. Sebab apa? Satu, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan dalam pernikahan adalah bagaimana dia bisa menjaga niatnya, menjaga ketulusan, keikhlasan dalam menjalankan ibadah terpanjang ini yaitu pernikahan. Karena memang pernikahan ini kan ibadah terpanjang ya. Tentunya ada juga ibadah yang terpanjang adalah tholabul ilmi. Tapi pernikahan juga termasuk adalah ibadah yang terpanjang. Sebab apa? Sebab setiap hari, setiap waktu ini akan menjadi nilai pahala yang berlipat ganda. Seorang istri ketika melakukan hal-hal kemanfaatan, kemudian dia masak, dia merapikan rumah tangga, dia melayani keluarga, maka itu semuanya ternilai pahala. Pun juga seorang suami ketika mencari nafkah, itu pun juga setiap langkahnya ternilai jihad di jalan Allah dan itu juga ada pahalanya. Oleh karena itu betapa banyak ujian-ujian yang ada dalam rumah tangga, betapa banyaknya usaha setan untuk mencoba mengelabui atau mencoba mencoba memalingkan hati seseorang. Jadi oleh karena itu ketika kita disakiti oleh pasangan kita, maka yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita yaitu kita bersabar. Ya, kita bersabar dan memang kita ini kesabaran ini harus selalu ada dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua jangan lupa dahulukan juga khuzil afwa, maafin dulu. Ya, kita nggak tahu mungkin kesalahannya, memang khilafnya ini dia tidak sadari. Maka maaf bisa menjadikan hal yang harus kita lakukan. Wa'mur bil urfi, kemudian sampaikan kepadanya, kamu jangan gitu. Kita kan sedang dalam pernikahan, maka harus kita jaga, kita pertahankan rumah tangga kita sebaik-baiknya. Oleh karena itu
hal tadi kita jalanin dulu. Sabarnya, kemudian kita mencoba untuk memaafkannya. Dan yang ketiga, sampaikan apa yang memang tidak selayaknya. Namun kalau memang mohon maaf sudah masuk ke dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana dalam rumah tangga sudah membahayakan jiwa kita, maka sudah diwajibkan kita untuk bisa melapor kepada yang berwenang. Kenapa? Karena dalam Islam itu menjaga diri, ya, hifdzun nafs, kita menjaga diri itu sangat dianjurkan dan bahkan diwajibkan. Jadi kalau memang dalam rumah tangga kita ada sesuatu yang membahayakan, maka yuk bismillah kita niatkan untuk kita selesaikan masalah ini. Bolehlah kita minta bantuan pihak yang ketiga agar tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Intinya pokoknya maafin dulu. Mudah-mudahan dengan ketika nanti dia menyadari kesalahannya, kemudian dia khilaf, dia minta maaf, berikanlah waktu untuk dia mengembalikan dirinya lebih baik lagi, beri kepercayaan, mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, Amin. terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dan sekarang saatnya Ustadz bertanya, kami menjawab. Maaf ya Bu, kali ini saya mau nanya sama ibu yang di sana. Gimana sih? Lah Ibu, Ya. siap-siap ya. Ya. Temennya ditanya. Ya Allah, siap-siap temennya ditanya. Ibu silakan Ya, memperkenalkan udah nggak usah diri dipencet. dulu. Ya, langsung ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Delta dari Majlis Taklim Al-Itidad Belendung, Desa Belendung, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Saya mau nanya, Mm-mm. pernah nggak kesel sama anak terus ngungkit-ngungkit apa yang sudah diberikan? Ya Allah. Iya sih, kadang-kadang kesel gitu Ustadz. Udah disekolahin gitu ya, udah dikasih apa yang dia mau, Iya. tapi tetap aja nggak nurut. Apa? Iya, jadi Ceritanya. terkadang ngerasa dihianatin Pak Ustadz gitu. Tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih banyak ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Ibu ya. Salah, yang di atas yang ditanya silakan. Tepuk tangan dulu buat semuanya yang Tepuk tangan ibu-ibu dulu. datang dari jauh-jauh dari Subang. Izin Ustazah dan Ustazam. Dan buat semua jamaah yang ada di rumah, yang lagi nonton. Jawabannya satu, ikhlas. 1, 2, 3. Ikhlas. Ketika memberi, ikhlas. Ulangi, ketika memberi, Ikhlas. ketika menerima, ridho. Ridho, ya Allah. Ketika memberi, Ikhlas. ketika menerima. Ridho. Ulangi. Ketika memberi, ketika menerima. Ridho. Jawaban inilah yang harus kita camkan. Kepada semua orang tua dimanapun berada, ketahuilah Allah menitipkan anak itu kepada kita. Dengan penitipan sekaligus rezekinya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa ibu yang memberinya. Bukan. Tapi Allah yang kasih melalui jalur ibu. Oke? Oke? Betapa banyak orang tua lebih besar semangat bekerja ketika banyak anaknya. Betul tidak? Tuh. Kalau tidak punya anak atau tidak punya tanggung jawab, santai-santai aja. Betul tidak? Tapi ada ibu bolak-balik kemana-kemana. Karena banyak anak yang mau diurus. Berarti itu pemberian Allah atau kekuatan ibu? Pemberian Allah. Maka belajarlah jadi orang tua yang ikhlas. Sehingga mampu bersikap ikhlas atas kebaikan yang telah diberikan kepada anak. Dan tidak merasa dihianati dan disakiti. Jangan pernah merasa dikhianati dan disakiti. Kalau bukan ibu yang mengurus dia, siapa lagi? Betul tidak? Masa anak orang tua tetangga? Tidak mungkin lah. Ya Bu ya? Masa anaknya ibu terus ibu yang dirawat? Ya itu. Masya Allah.
Jamaah. Baik. Maka seorang orang tua harus bersikap tenang menghadapi anak. Lalu memandang dua sisi. Jangan memandang satu sisi, memandang dua sisi. Bagaimana kalau, seperti itu. Kemudian menjadilah pendengar yang baik. Kesalahan seorang orang tua senantiasa dia yang mau didengar. Tapi tidak mau mendengarkan anak. Apalagi di zaman modern ini, didiklah anakmu sesuai zamannya. Bukan zamanmu. Ada lagi nih, buat semua orang tua dimanapun berada. Lihatlah lebih dalam. Lihat lebih dalam. Karena ketahuilah semua orang punya masalah termasuk anak-anak kita. Ya Allah. Yang paling penting bersikaplah ini buat orang tua kalau mau ikhlas. Belajarlah kepada anak. Bukan anak yang belajar kepada kita, tapi kita yang belajar kepada anak. Wah bijaksana banget ya, tepuk tangan dulu. Indah kalau begini nih ya, nggak bakalan pada ribut ya. Jadi saling mengerti. Memberi, Ikhlas. menerima. Ridho. Ibu ridho. Baik, kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Iya. Ibu udah gak mau. Ya baik, gini aja nih. Yo. Ibu katanya dari tadi jadi target mulu nih. Sebelah sini. Sebelah sini, di tengah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umay Nur Cahyati, saya dari Majelis Taklim Al-Ittihad, Kabupaten Subang. Iya, baik. Ini curhatnya real ya? Real. Masalah pribadi. Ya. Saya panggilin ahlinya dulu. Baik, Ustazah sama Ustadz Syam ya. Kita langsung maju ke depan dulu. Silahkan Ibu. Iya, boleh kemarian dikit deh. Iya, gimana silahkan. Bu mau curhat apa? Awalnya saya itu nikah siri. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Oh. Saya nggak tahu kalau dia itu punya istri gitu ya. Ketahuan dia sudah berkeluarga itu baru tahun kemarin 2023. Awalnya dia ngomong ke saya itu sendiri, duda gitu kan, tidak punya suami. Dan atas alasan anaknya dengan sesuatu hal suruh nikah dulu siri karena dengan alasan anaknya sekolahnya belum beres. Iya. Nah sekarang setelah ketahuan seperti itu komunikasi jadi jelek. Terus udah beberapa bulan suami itu nggak pulang ke rumah. Apakah atau gimana cara saya untuk menghadapi suami saya dengan sikap seperti itu? Iya. Ini matanya berkaca-kaca loh. Aku Sebenarnya juga, nggak apa-apa yang namanya curhat itu ungkapin aja. Kalaupun nangis wajar ya. Jadi jamaah sekalian kalau kita mau punya masalah kemudian kita ingin mengeluarkan air mata itu sangat wajar. Ya nggak apa-apa. Jadi pertama tentu kan itu tidak kita inginkan ya. Yang kita nggak pengen mengganggu siapapun. Kita nggak ingin merusak rumah tangga siapapun. Toh juga yang kita tahu adalah keadaannya ketika itu beliau masih sendiri. Cuma keadaan sekarang komunikasi terhambat sebab memang mungkin ada kendala. Maka yang pertama bukankah Allah memerintahkan kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Kalau lagi sendiri, kalau lagi misalnya kesepian, sebab nggak pulang, maka ada yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ingin menangis, ambil air wudhu, pakai mukena, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah sholat, ketika ingin mengadulah kepada Allah. Kalau memang berat lisan kita, cukup panggil nama Allah. Allah, 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 aku tidak ingin menzolimi siapapun, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Keadaan semacam ini aku pun tidak menginginkannya, mohon berikan bantuanmu ya Rabb. Insya Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Kelak nanti Allah akan berikan jalan keluar dari yang gak disangka-sangka. Intinya kalau lagi sedih jangan pernah tinggalkan Allah. Tenangin hati dengan memperbanyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita ingat Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Insya Allah hati tenang. Allah akan berikan jalan keluar. Iya. Insya Allah Nah, ya. ada sedikit pertanyaan nih boleh ya.
Tapi saat ini nerima nggak nih kalau mungkin kan nggak pulang karena takut ya setelah ketahuan gitu ya. Nah kalau misalnya beliau pulang dengan ya itu gitu. Sebenarnya kalau saya itu kan nikah siri itu udah sah ya menurut agama. Saya itu pengen rumah tangga yang benar sebenarnya. Kalau misalkan dia bisa memberikan keadilan gitu kan. Oh berarti nerima Iya, ya. nggak apa-apa. Cuman untuk sekarang itu udah beberapa bulan itu nggak ada pulang. Nggak ada Komunikasi kabar. pun jelek. Apa itu buat saya udah jatuh talak atau belum ya? Maka yang seperti ini mesti ibu perjelas karena ibu berarti sah secara agama tapi tidak tercatat oleh negara. Maka ibu pun tidak bisa datang ke pengadilan untuk diceraikan oleh pengadilan karena tidak ada memang bukti bahwa Anda adalah istrinya gitu. Maka satu-satunya cara inilah buat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun kebaikan dari nikah siri itu. Tidak ada. Kenapa? Yang jadi korban pasti perempuan. Maka kalau ada laki-laki ngajak nikah siri tidak dengan alasan apapun, biasanya memang ada sesuatu yang ditutupi. Kenapa harus siri? Kenapa harus sembunyi kalau tidak ada yang harus ditutupi gitu. Maka subhanallah, ibu satu-satunya cara biar jelas status pernikahannya adalah komunikasi dengan beliau. Tanyakan, kamu mau kembali ke saya atau memang kamu mau melepaskan saya? Saya cuma mau kejelasannya saja. Ibu ada anak? Sama beliau? Enggak. Insya Allah lebih bukan lebih mudah juga sih sebenarnya. Maksudnya lebih memaafkan gitu ya. Jadi ibu subhanallah biarlah kalau ada yang jahatin yang penting bukan ibu yang jahatin dia. Betul. Kalau ada yang terjadi kezaliman yang penting bukan kita yang zalim. Iya. Nah, itu aja sekarang intinya karena kalau di akhir zaman memang kezaliman itu banyak sekali bentuknya. Yang kita jaga adalah diri kita mudah-mudahan bukan kita yang zalim. Kalau ada yang zalimi kita itu dosa-dosa dia sama Allah lah. Allah Ta'ala alam. Iya. Baik. Semangat ya. Makasih. Artinya ada satu Ustaz. poin kalau misalnya diajak nikah siri berarti harus siap akan ada berita apa kelanjutannya. Akan ada konsekuensinya karena namanya siri mesti ada yang disembunyikan di situ. Oke, baik. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.